Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih dipertemukan ya, di hari yang semoga kalian juga senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum melanjutkan, Ustadz mengingatkan kepada kalian untuk like dan subscribe akun channelnya Ustadz ini ya, agar Ustadz nambah semangat lagi dalam mengajar kalian. Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang makna hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Sebelumnya kita lebih dahulu belajar tentang pengertian hak asasi manusia. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian menurut John Locke, ya, yang dimaksud dengan hak asasi manusia, John Locke berpendapat bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Ya, menurut John Locke, manusia itu memiliki hak kodrati yang meliputi 3 hal. Pertama adalah hak hidup, yang kedua adalah hak untuk merdeka, dan yang ketiga adalah hak untuk memiliki kekayaan. Dari pengertian yang sudah tadi Ustadz sampaikan itu pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, yaitu bahwa yang namanya hak asasi manusia itu adalah hak kodrati, ya, hak kodrat yang itu melekat pada diri manusia. Ya. Kemudian macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Ya. Di sana ya memuat beberapa hak yang meliputi pertama kebebasan bergerak dan bepergian, kemudian berpindah tempat, ya, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kemudian ada kebebasan mengeluarkan pendapat, dan seterusnya. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political right. Ya. Contohnya adalah hak menjadi seorang warga negara suatu negara. Ya, kemudian hak untuk memilih dan dipilih, dan kemudian ada hak untuk menyatakan pendapat, ya, hak untuk mendirikan partai politik, dan hak untuk berkumpul atau berserikat. Selanjutnya macam-macam hak yang ketiga adalah hak asasi ekonomi atau property right. Ya. Contohnya adalah hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Kemudian hak kebebasan memilih pekerjaan dan hak untuk menjual, membeli, atau menyewa. Ya. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau right of legal equality. Ya. Apa contohnya? Yaitu adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi seseorang harus diperlakukan secara sama, ya, baik dia itu adalah seorang pejabat, kemudian apakah dia seorang warga biasa atau warga sipil biasa, selama dia berada di dalam aturan hukum yang berlaku, maka dia harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, tidak membedakan derajatnya, tidak membedakan warna kulitnya, rasnya, dan seterusnya. Kemudian macam-macam hak yang kelima, ya, macam-macam hak asasi manusia yang kelima adalah
hak asasi sosial budaya atau social and culture right. Ya. Apa contohnya? Yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesejahteraan, ya perumahan yang layak, kemudian juga hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam pengembangan budaya. Ya. Termasuk juga di sana ada hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak cipta. Nah, ini salah satunya ya di Indonesia itu. Kalau kemarin kalian mengikuti beberapa kasus di media sosial ya, atau di berita nasional, ada mengenai hak cipta logo sebuah merek makanan ya, yang diperebutkan antara dua orang tokoh ya. Nah, itu ada perlindungan karya cipta ya, ada perlindungan karya cipta. Kalau di Indonesia biasanya mana yang lebih dahulu mendaftarkan karyanya, nah itu yang kemudian diakui sebagai pemilik karya tersebut. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan hak cipta ya, bagian daripada hak asasi sosial budaya. Yang keenam adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan ya, atau procedural right. Ya, apa contohnya? Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan peradilan, ya, perlindungan dalam penahanan. Nah, sering terjadi kasus di mana penanganan sebuah kasus itu melebihi batas-batas manusiawi ya. Lagi rame itu di Amerika ya, ada warga negara Amerika berkulit hitam yang kemudian ditangkap oleh polisi, namun justru orangnya tewas ya, karena tindakan yang dilakukan oleh aparat terlalu berlebihan. Nah, itu di situ ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ya. Bagaimana hukum harus dapat melindungi setiap warga negara sekalipun dia diduga yang melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran hukum. Ya. Hukum harus tetap melindungi, aparat juga harus tetap menghormati hak-hak manusia yang dimiliki olehnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan ya. Menurut John Locke, salah satu 3 hak kodrat yang dimiliki manusia adalah hak untuk hidup. Ya, artinya yang namanya hak hidup itu harus dilindungi. Selanjutnya adalah makna hak asasi manusia. John Matterson adalah seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia dari PBB. Dia mengartikan hak asasi manusia itu sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, dari pengertian John Matterson ini, kemudian HAM itu memiliki 2 definisi ya. Dari pengertian John Matterson tersebut, HAM memiliki 2 definisi. Yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia lahir. Artinya, ketika seseorang itu lahir ya dari rahim ibunya, maka hak itu sudah melekat di dalam dirinya. Ya. Setiap hak apapun tadi yang tadi sudah Ustaz paparkan, dia sudah melekat di dalam diri seorang itu. Ya, sekalipun dia adalah seorang bayi kecil ya, belum memiliki kekuatan, ya belum memiliki pemahaman dan seterusnya, dia sudah memiliki hak asasi manusia ya, sejak ia lahir. Yang kedua adalah HAM merupakan alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Ya. Artinya yang namanya HAM ini ketika dilanggar, maka sisi kemanusiaan yang dimiliki orang tersebut akan secara otomatis akan hilang. Ya. Kita tahu bagaimana pelanggaran HAM yang sering terjadi di lingkungan masyarakat seringkali mengabaikan sisi-sisi manusiawi yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Misalkan kasus pembunuhan Munir, ya, atau kasus Kancil dulu ya di daerah Jawa Timur itu, ya. Seolah-olah yang namanya nyawa itu tidak ada harganya, ya. Padahal Allah sudah memberikan yang namanya hak hidup itu sejak dia lahir. Ya, sejak dia lahir. Kalau dalam Islam, membunuh satu nyawa itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Nah, ini dalam konteks HAM ini yang harus dilindungi salah satunya adalah hak
untuk hidup ya, hak untuk dia berpendapat, hak untuk dia merdeka ya, sehingga sisi manusiawi yang ada di dalam dirinya itu tetap terlindungi ya. Nah, itu salah satu bagian daripada fungsi HAM ya, sebagai alat untuk menjaga kemanusiaan ya, harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya, maka hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri khusus ya. Ada 4 ciri khusus yang dimiliki oleh hak asasi manusia ya. Yang pertama adalah yaitu hakiki. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Allah ya, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, maksudnya adalah yang namanya hak asasi manusia itu tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa yang namanya hak itu sudah melekat di dalam diri manusia itu sejak dia lahir ya, sebagai makhluk Allah ya. Ketika Allah sudah menghendaki seorang itu lahir dari rahim ibunya, maka hak itu sudah pasti melekat di dalam dirinya. Nah, itu yang dimaksud dengan hakiki ya. Yang kedua adalah universal ya, maksudnya adalah hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja, tanpa memandang status, tanpa memandang ras, tanpa memandang harga diri, ya, tanpa memandang perbedaan apapun yang kemudian menjadi pembeda. Ya, berlaku untuk siapapun, bagi siapa saja, ya, selama dia manusia, maka yang namanya hak itu harus dilindungi. Ya. Dimanapun kalian berada, dimanapun seorang itu berada, sekalipun dia berada di pedalaman hutan, semuanya dimanapun dia berada harus dilindungi. Ya. Dan yang ketiga adalah permanen. Ya, setelah tadi kemudian ada hakiki, universal, maka ciri yang ketiga adalah permanen. Ya, maksudnya adalah tidak dapat dicabut. Ya, hak itu tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut dan diberikan kepada orang lain. Ya, kamu misalkan punya hak untuk memilih dalam pemilu legislatif misalkan, atau dalam pemilu presiden. Ya, karena kamu hanya rakyat biasa, kemudian hakmu untuk memilih itu dicabut oleh negara kemudian diserahkan kepada orang, tidak bisa. Ya. Atau misalkan kamu karena bekerja di dalam sebuah perusahaan, ya, karena kamu di situ bekerja, kamu sebagai anak buah, kemudian hakmu untuk berpendapat dicabut, tidak bisa. Ya. Hak itu permanen. Ya. Hak itu permanen, melekat di dalam diri manusia, tidak bisa dicabut dan juga tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Nah, dan yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Ya. Kalau tadi sudah sama dengan yang nomor 3 ya, karena sudah tidak dapat dicabut dan diberikan kepada orang lain, tentu yang namanya hak itu tidak bisa ya dibagi ya. Dalam pemilu misalkan kamu ya suaranya satu ya, bukan karena kamu itu rakyat biasa, bukan karena bapakmu bukan pejabat kemudian suaramu itu setengah, tidak bisa. Ya, ke dalam konteks sistem demokrasi yang ada di Indonesia, setiap orang siapapun dia memiliki hak untuk memilih dengan satu suara. Ya, itu satu contoh bagaimana yang namanya hak tidak dapat dibagi-bagi. Ya. Semua orang berhak mendapatkan hak ya, baik itu hak sipil, ya, hak politik, kemudian hak ekonomi, hak sosial budaya tadi ya. Salah satunya ada hak di perlindungan cipta, ya, hak karya cipta, kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tidak dapat dibagi. Itu sudah menjadi secara hakiki menjadi milik kita ya, sebagai seorang manusia. Ya, itu ya sedikit yang bisa Ustadz sampaikan berkaitan dengan makna hak asasi manusia. Semoga bermanfaat ya dalam pembelajaran pengertian dari makna hak asasi manusia ya. Sebagai salah satu hikmahnya adalah tentang pelajaran HAM ini adalah bagaimana kita harus menghormati ya setiap orang ya, siapapun dia ya, bagaimanapun bentuknya. Ketika dia adalah seorang manusia, kita harus menghormatinya. Ya, tidak boleh kita membeda-bedakan orang lain. Ya, karena dia berbeda, kemudian kita dengan seenak hati ya membuli ya, menyakiti hatinya tanpa mempedulikan sisi manusiawi yang dimiliki oleh orang tersebut. Tentu kalau kita dilanggar hak asasinya, maka tentu kita akan marah. Itu juga berlaku bagi orang lain.
maka kita sebagai seorang manusia harus menghormati sesama manusia yang lainnya. Tidak peduli kamu seorang pejabat, kamu seorang aparat, ya, kamu orang kaya, pebisnis dan seterusnya, selama kamu manusia dan orang di sekitarmu juga manusia, kamu harus menghormatinya. Ya, kalau dalam konteks Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya, kita harus juga berhubungan baik dengan sesama manusia. Ya, itu saja dari Ustadz. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri ya dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.